Saya niru Tuhan yang tidak pernah memberikan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Akhir tahun ini banyak hamba Tuhan berkata, tahun depan pasti lebih baik, semuanya begini. Baca Alkitab, kedatangan Tuhan lebih dekat. Karena itu lebih banyak gempa bumi, peperangan, kekacauan dan sebagainya. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tepuk tangan bagi dia. Lari. Silakan duduk saudara kekasih. Hidup ini adalah perjalanan. Sebelum saudaraku, Tuhan itu tidak memberi pengharapan palsu ya. Saya ingin ada seorang saudara yang baru berbakti bersama kita. Saya undang saudara Nixon dan istri untuk maju ke depan. Silakan. Sebab kalau bertobat mesti istrinya jadi saksi. Amin. Tepuk tangan dulu. Saya ketemu anak muda ini di Rutan, saudara. Rutan itu apa? Apa itu Rutan? Rumah tahanan, bukan rumah Tuhan. Rumah tahanan bisa berubah jadi rumah Tuhan. Oke, Nixon, berikan kesaksian. Dulu preman katanya ya. Sekarang free man. Yesus bisa merubah preman jadi free man. Tepuk tangan bagi Allah, kita tepuk tangan bagi dia. Ada pengharapan buat saudara. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom keluarga besar Gebirok. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur bisa berada bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih Bapak Timotius Arifin. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Timotius, saya berasal dari Ambon dan nama saya Nixon Brilian Mas Kikit, biasa dipanggil Nixon. Saya tadinya adalah seorang kapten kapal. Dan saat di dunia laut, semua pasti tahu kalau kapten kapal masih muda kayak apa ya. Saya mengalami banyak hal yang luar biasa dan akhirnya saya ditegur Tuhan. Dan akhirnya saya sudah hampir mati ya. Karena kebanyakan alkohol, minum, mabuk dan lain-lain sebagainya. Sehingga satu titik saya mengalami sakit yang luar biasa sampai saya rasanya sudah hampir mati. Di situ baru saya ingat Tuhan. Dan saat itu saya meminta Tuhan sembuhkan saya dan saya tinggalkan semuanya. Ketika saya ngomong seperti itu, Tuhan langsung menjawab saat itu juga. Dan saya sembuh saat itu juga karena saya sudah berjanji, akhirnya saya juga harus komitmen karena Tuhan sudah komitmen. Dan saya meninggalkan semua, saya rela untuk membayar penalti karena kontrak saya harus 2 tahun tapi saya baru 6 bulan saya harus berhenti. Dan itu gak main-main tapi saya puji Tuhan saya bisa selesaikan. Dan saat saya benar-benar komitmen sama Tuhan, saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Teman-teman saya mengatakan bahwa saya bodoh dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa campur tangan Tuhan pasti luar biasa. Dan terbukti ketika saya menaruh pengharapan sama Tuhan, saya diangkat begitu luar biasa. Meskipun pekerjaan saya mungkin bagi banyak orang merasa bahwa pekerjaan yang gak benar, gak beres. Saya memegang salah satu perusahaan kolektor. Saya adalah kepala cabang di wilayah Surabaya. Debt kolektor. Mungkin saya minta maaf, mungkin dari jemaat mungkin pernah bertemu saya gak tahu. Tapi dengan saya menjadi debt kolektor, perusahaan ini sangat luar biasa bagi saya. Perusahaan sangat luar biasa karena hanya satu perusahaan yang mengajarkan untuk debt collector itu wajib berdoa gitu. Jadi kebaktian setiap pagi sebelum bekerja wajib berdoa. Enggak berdoa berarti enggak boleh kerja. Dan ada kebaktian di hari Kamis, terus hari Sabtu kebaktian dan tausiah juga. Dan kita diajarkan untuk harus mengandalkan Tuhan gitu. Nah, saya sudah difasilitasi seperti itu tapi namanya juga manusia ketika diangkat sama Tuhan sudah tinggi, sudah memiliki banyak
anak buah ya, akhirnya sudah merasa hebat ya, merasa luar biasa, lupa kalau dulu saat jatuh dan minta ampun sampai mohon-mohon sama Tuhan dan Tuhan angkat lagi, lupa saat itu. Dan akhirnya satu ketika saya pada Januari 2025 saya berhadapan dengan salah satu pengacara senior, mungkin pada dengar, di Surabaya sangat gempar. Pengacara senior di Gereja Kebraun sini mengancam saya, akhirnya karena sudah naik posisi, sudah punya banyak anggota, sudah punya banyak orang, apalagi orang Ambon gitu kan. Kamu siapa nantang-nantang saya gitu kan. Datang, terjadi sesuatu, bapaknya geger otak. Akhirnya saya dan anak buah saya, kita berlima masuk ke Medaeng. Saya bersyukur meskipun itu sangat berat bagi istri saya. Dan di Medaeng pun saya cuma tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Saat masuk di Polres pun saya hanya bisa menghadap tembok dan berdoa. Karena teman-teman semua muslim, saya cuma hanya bisa menghadap tembok dan berdoa. Alkitab yang sudah saya baca ketika saya bertobat lalu, saya baca lagi ulang-ulang sampai selesai. Dan puji Tuhan ketika saya di Medaeng pun campur tangan Tuhan luar biasa. Saya tadinya khawatir bahwa istri saya mungkin akan kekurangan, saya akan dikeluarkan dari perusahaan dan lain sebagainya. Namun saya tetap diberi kesempatan dan saya benar-benar melihat campur tangan Tuhan. Yang saya menganggap bahwa mungkin ketika saya bebas, saya mungkin kehilangan semuanya. Tapi Tuhan benar-benar luar biasa. Tuhan benar-benar baik. Saya nggak bisa membalas betapa besar kasih Tuhan. Saya mengucap syukur Pak Arifin setiap saat melayani kami di Medaeng. Selalu memberikan kata-kata pengharapan yang membangun iman. Sehingga saya benar-benar dikuatkan selama 1 tahun dalam penjara. Bagi saya itu suatu bencana gitu ya. Tapi yang tidak pernah saya pikirkan itu. Tidak pernah saya pikirkan bahwa saya bisa masuk penjara gitu. Tapi saya merasa bahwa bukan karena saya memukul orang akhirnya saya masuk penjara. Namun saya merasa di situ bahwa saya banyak berbuat salah sama istri saya. Saya ketika bekerja saya punya waktu yang tidak ada sama sekali buat istri saya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih sama istrinya tolong manfaatkan waktu yang ada. Ya, jangan sampai istri yang menderita gitu. Saya tidak dapat berkata lebih banyak. Yang saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Pemasmur mengatakan bahwa jadi di sana jadi sekolah Alkitab ya. Benar-benar Rumah tahanan jadi rumah Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sekarang lebih sayang istri dong. Lebih sayang. Haleluya. Tepuk tangan saudara. Ingat pesan dan Nixon hari ini. Hei para suami termasuk saya. Beri waktu lebih banyak untuk istrimu. Amin. 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 Haleluya. Suaramu bagus. Ambon kan. Nyanyi dong. Siapa Pak? Silakan. Tepuk tangan saudara. Ada pengharapan dalam Kristus. Sini aja gak apa-apa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah,
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tak percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan yang sangat setia. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Amin. Tuhan berkati. Oke, Nixon. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, tahun 2025 mungkin saudara mengalami kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Saya nggak tahu. Tapi itu yang dialami oleh Naomi. Dan saudaraku, bagaimana dia mengalami dari emptiness kepada fullness adalah bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Zig Ziglar mengatakan, this new year will never change you, but your decision yang menentukan. Karena itu hari ini kita harus belajar, jangan sembarangan mengambil keputusan. Pastikan keputusan itu daripada Tuhan. Amen. Kita lihat Rut pasal yang pertama. Dimulai pada zaman hakim-hakim. The new year doesn't change your life, your decisions do. Pada zaman hakim-hakim, nanti terangkan apa itu zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim kita baca satu ayat sebelumnya. Pada zaman itu, zaman hakim-hakim tidak ada raja di antara orang Israel.
Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Lalu lanjut antara firman Tuhan sebelum 1 Samuel itu ada kitab Rut. Dan Rut fase pertama zaman para hakim memerintah ada apa? Kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua putranya ke daerah Moab untuk menetap sebagai orang asing. Saudara bayangkan ada kelaparan di Betlehem. Betlehem itu rumah roti. Di mana juga disebut the city of David. Tempat kelahiran David. Saudara bayangkan ini Israel. Saudara lihat peta ya. Ini sungai Yordan, ini Moab. Sekarang Jordania. Pada zaman kelaparan, meskipun namanya Elimelek itu my God is King. Berapa banyak saya percaya bahwa Yesus adalah Raja? Angkat tangan. Apa saudara diperintah oleh dia? Apa sih Pak kerajaan Allah, kerajaan Allah. Rockstar bicara kerajaan Allah. Saya bilang the government of God. Pemerintahan Tuhan. Siapa yang memerintah hidup saudara? Kalau sang raja berjanji, jangan khawatir. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi cari terlebih dahulu prioritas. Kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Diperintah oleh sang raja. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu sandang, pangan, papan, dan yang lain-lain akan kamu dapatkan. Jadi memasuki tahun 2026 ini very simple. Carilah lebih dulu kerajaan Allah. Serta kebenarannya. Adik saya Pak Andrian ini sangat percaya kepada keputusan Tuhan. Saya masih ingat tahun itu di mana dia mengalami masalah ekonomi berat. Saudaraku sampai utang 1 miliar tahun 80-an loh saudara. 85 mungkin 84, 85 gitu ya. Pada saat itu dia tanya saya. Bagaimana ini? Pada saat itu dia punya 2 usaha. Yang satu menengah lah, kelas menengah bagus lah. Itu peternakan babi di Sukapura. Dan itu yang menghabiskan biaya banyak. Sebab babi tidak bisa puasa saudara. Dia tidak bisa, prihatin yo. Aku lagi susah nih, tidak bisa saudara. Amin. Yang satunya perusahaan kecil, itu sablon. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Saya bilang ayo puasa. Ketika kita berpuasa Tuhan bicara. Orang berpuasa itu bukan maksa Tuhan. Tanya Tuhan. Dan saya dapat kejadian 26. Nama di sana sumber pakis. Ya kan? Sumber pakis itu nyumber saya bilang. Dalam kejadian 26 itu ada yaitu sumur-sumur yang digali oleh Abraham. Itu ayahnya Pak Andrian. Ayah Pak Andrian orang yang berhikmat. Dia memilih peternakan babi di daerah dekat Tengger. Jadi tidak ada yang protes saudara ya. Dan bukan cuma itu, airnya juga sangat bersih. Pokoknya semuanya baik. Tetapi tidak bisa menghasilkan saat itu. Saya bilang pertahankan. Batu-batu dikeluarkan, tanah-tanah kotor dikeluarkan, tapi pertahankan. Itu tindakan bodoh saudaraku. Tapi dia percaya tuh. Sekarang sangat menghasilkan. Coba waktu itu dijual. Kamu tidak ngalami hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu untuk menghadapi tahun ini, kita akan puasa 21 hari. Ada bilang, buat apa puasa? Saya tunjukkan. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Esra pasal 8. Dikatakan dengan jelas. Bagaimana ketika Esra melakukan satu perjalanan yang berat. Saya bilang, hidup ini adalah perjalanan. Perjalanannya tahun depan ini, tahun ini berat saudara. Banyak ancaman. Tetapi di sini dikatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahava, aku memaklumkan puasa, kata Esra.
supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Raja Kores memerintahkan bangun kembali bait Allah. Semua yang dirampas oleh Nebukadnezar dikembalikan. Saya percaya tahun ini juga bagi banyak orang jadi tahun Yobel. Semua yang dirampas akan dikembalikan. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Back to the rightful owner. Tadi pagi Roh Kudus berbicara. Back to the rightful owner. Tapi menghadapi dan puasa. Ayat selanjutnya berkata, karena kami malu. Meminta tentara dan tentara berkuda untuk yaitu mengawal kami. Sebab sudah saya berkata, Tuhanku itu Tuhan yang hebat. Tuhan melindungi semua orang mencari dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasa kami mohon hal itu pada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Puasa yang sungguh-sungguh 21 hari ini. Jadi waktu kita menghadapi 2026. Tadi saya bilang, pertama kita butuh iman. Tadi para singer kita akan menyanyikan. Yang penting iman. Kedua, firman. Hidup harus dipimpin firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Satu lagi, kita perlu teman. Loh, teman itu saudaraku, ya, sesuatu yang tidak bisa dibeli kan. Teman itu, sahabat itu tak bernilai saudara. Luar biasa. Iman, firman, teman. Amen. Dan kita lihat bagaimana lalu matilah Elimelek. Ketika kamu keluar dari tembok, kamu akan digigit ular. Saudara, Bethlehem itu gambaran dalam kehendak Tuhan. Kalau kita membaca yaitu surat Rut ini, yang satunya mengalami kemalangan demi kemalangan demi kemalangan dan kematian. Tetapi Boas yang tinggal di Bethlehem, satu keluarga dengan mereka, mengalami berkat demi berkat demi berkat demi kemurahan Tuhan. Stay in Bethlehem. Pelajaran pertama, never ever leave Bethlehem. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Bethlehem itu bisa rumah Tuhan. Bisa komunitas kita. Jangan pernah tinggalkan. Saudara, 10 tahun kemudian kedua anaknya juga meninggal. Nama anaknya aneh sih. Bapaknya namanya Elimelek. My God is King. Banyak orang namanya, kalau boleh tanya Nixon, mau nama Matius, Markus, Yohanes, Maria Magdalena, semua ada di rutan itu. Komplit. Paulus juga banyak ya. Karena mereka di luar Tuhan. Kalau kamu di dalam Tuhan, kamu hidup dalam iman. Hidup dipimpin firman. Tadi ada satu lagu tentang Tuhan Yesus. Sahabat terbaik Tuhan Yesus. Kalau manusia sih datang dan pergi. Tapi Tuhan Yesus setia. Amen. Tuhan Yesus setia. Pakai berdiri. Dia sahabat kita. Saya sendirian sini, come on Lisbeth. Dalam segala susahku. Drummer. Dia selalu menghiburku. Haleluya. Dia mengerti bahasa. Haleluya. Tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Wow. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa.
Yesus setia. Walau badai mengamuk. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Beritahu kiri kanan, iman firman teman. Iman firman teman. Teman terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak pernah mengecewakan. Silakan duduk. Sepi saya di sini. Saudara tadi saya mendengar dari suara gembala. Ketika itu Naomi berkata, aku sudah punya apa-apa anakku. Kalau aku menikah pun, nanti aku punya anak. Masa kamu tunggu sekian puluh tahun? Pulanglah ke rumah ibumu. Jadi rupanya ini negara janda, saudara. Mama mereka juga janda, mertuanya janda, mereka sendiri janda, saudaraku. Janda zaman dulu gambaran yang orang yang paling susah. Apalagi di negeri asing. Lalu Naomi ngambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Amen. Kembali kepada Tuhan. Dia menyebut Tuhan itu Shaddai. Aneh sekali ya. Dia tuh sebut Tuhan Shaddai tapi dia pindah cari pertolongan dari negeri asing. Shaddai itu artinya the double-breasted one. Yang berbuah dada ganda. El Shaddai, El Shaddai. Siapa suruh duduk? Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Dekat-dekat aja. Saya masih ingat satu kesaksian tentang El Shaddai ini. Waktu itu ada seorang saudari kita, mungkin ada yang kenal Lira ya. 5 kali keguguran. Sudah habis harapannya. Setiap kali mengandung itu dia harus bed rest. Disuntik dengan suntikan mahal. 5 kali keguguran, yang paling sedih 2 kali. Sudah 7 bulan. Anaknya mati dalam kandungan dan dia merasa dia membunuh anaknya. Ada kelainan di darahnya itu yang membuat anaknya akan mati. So bisa bayangkan dia. Dan saya waktu itu kita masih ada di Mernola yang di sana ya. Saya jalan di sampingnya, saya bilang, Lira, kandunganmu bukan kuburan. Apa om? Kandunganmu bukan kuburan. Loh, saya suruh hamil lagi, saya tidak mau. Tapi ketika dia bicara sama Tuhan, dia hamil. Cuma ada masalah, mendekati titik kritis 7 bulan itu. Anaknya dilahirkan di Singapura, usia 6 bulan. Lahirnya cuma segini loh. Sebesar telapak tangan ini. Dan penuh dengan segala macam saudaraku. Dan Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Di Indonesia mungkin nggak ada seorang dokter wanita ahli prematur. Anak ini lahir, tapi ada masalah kedua. Tidak bisa menerima asupan apapun kecuali air susu ibu. Dan wanita usia 6 bulan, air susunya kan terbatas. Telepon lagi, gimana om? Anaknya diberi nama Precious. Precious itu berharga. Saya tambahi om, precious and expensive. Soalnya di Singapura saudara.
Tapi Tuhan itu Allah yang menyediakan. Ada seorang turis, warga negara Amerika, orang Yahudi. Kelebihan air susu. Kalau nggak dikeluarkan, jadi tumor. Jadi setiap hari dia store susu untuk si Precious ini. Nanti kalau ketemu Precious, saudara lihat. Bapak ibunya, ya saudaraku, ya orang Tionghoa, rambutnya lurus. Ya, Tionghoa Indonesia, saudaraku, Perancis. Satu pelanan Cina Surabaya, satu pelanan Cina Sumbawa. Anaknya nih keriting, saudaraku. Keriting kayak Yahudi itu, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, Allah Israel. Tepuk tangan bagi dia. Dan disitulah keputusan yang mengubah dunia. Dia mengambil keputusan tidak jalan aman. Jalan aman kembali kepada ibunya. Kepada bangsanya. Diambil keputusan berdasarkan iman. Dia cuma mendengar, iman datang dari pendengaran. Bahwa Allah Israel itu memberikan mana di padang belantara. Tidak ada KFC sana, tidak ada soto Cakman, tidak ada saudaraku. Mereka dikasih makan 40 tahun. Jangan tolak aku. Jangan biarkan aku pergi. Dia peluk kaki ibu mertuanya. Ya kalau ibu mertuanya oke saudaraku. Ini banyak utangnya, kepahitan lagi, nyalakan Tuhan lagi. Jangan panggil aku Naomi. Naomi itu pleasant. Panggil aku marah. Aku marah pada Tuhan. Aku pergi dengan penuh tanganku, aku pulang dengan kosong. Shaddai naik saksi terhadap aku. Artinya yang menuduh-nuduh dia. Ini sebabnya kalau tidak kenal Tuhan. Kalau saya ajarkan 3 jurus kungfu sederhana. Know your God, know yourself, and know your enemy. Yang menuduh kita itu iblis, bukan Tuhan. Kenapa banyak orang bunuh diri? Dituduh iblis. Saya kira cuma Bali banyak orang bunuh diri. Waktu saya di Tanjung Balai Karimun, saudaraku, Kapolresnya cerita saya, Pak, susah di sini banyak orang bunuh diri, Pak. Karena tidak punya pengharapan. Memang gunung belum pindah ya Nixon ya. Memang aku asal di lembah, asal engkau bersertaku. Karena itu rutan kita robah jadi rumah Tuhan. Rumah tahanan bisa jadi rumah Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. This new year doesn't change your life. But your decision do. Kemana engkau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di satu aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku. Niteko sewateko. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Aku mau kenal dengan Shaddai. Perkenalkan aku dengan El Shaddai. Di mana engkau dikuburkan, di situ aku mau dikuburkan. Dia harus berani mengambil keputusan seperti Abraham kok. Keluarlah dari rumah bapakmu, daripada nenek moyangmu, daripada negerimu. Ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Itu yang hidup ini adalah perjalanan. Amen. Saudaraku, jadi pertama-tama be decisive. Jadilah orang yang ngambil keputusan. Orang tidak pernah ngambil keputusan, tidak pernah mengalami apa-apa dalam hidupnya. Ketika Tuhan berkata, tinggalkan Surabaya. Saya kan tahu. Surabaya Presenter itu luar biasa 3 tahun. 86 sampai 89 Tuhan bilang cukup. Kita pindah ke Bali. Saya dibilang pendeta hipis saudara. Sebab celana pendek, bak gitar, baptis orang di pantai. Kamu punya apa-apa? Ketok dari rumah ke rumah. Saya biasa khotbah pada ratusan ribuan orang, puluhan ribu orang. Di situ satu demi satu demi satu. Tapi kalau menurut Tuhan itu enak saudara. Saya dulu Gatot kan saya bilang, saya ini gagal total saudara. Jadi metal saudaraku, menang total. Dari minus jadi surplus plus. Amen. Sebab Tuhan janji, kamu tidak akan jadi ekor, kamu jadi kepala.
Kamu akan terus naik dan tidak turun. Kamu tidak akan pernah meminjam, tapi meminjamkan kepada banyak bangsa. Jadi pertama be decisive. Dan saat itu mulailah musim menuai jelai. Kita lihat Rut pasal kedua ayat pertama. Seluruh cerita Rut ini tentang redemption. Yaitu penebusan. Saudaraku, penebusan itu ada di dalam Alkitab. Kalau ada seorang jatuh miskin. Sampai propertinya, tanahnya dijual. Keluarga terdekat harus menebusnya. Dan juga kalau sampai orangnya meninggal. Harus dinikahi jandanya itu. Supaya namanya tidak terhapus di Israel. Dan firman Allah menyebutkan ada satu harapan. Mereka punya seorang keluarga, sanak. Namanya Boaz. He's a mighty man of wealth. Sayang bahasa Indonesia cuma kaya raya. Mighty itu geber. Powerful. Is milchama. Milchama itu kaya, berhikmat. Pokoknya luar biasa. Padahal sama-sama saudaraku. Tadi saya katakan Elimelek pergi ke Moab. Mati, bangkrut. Yang sananya berlimpah-limpah. Ada orang karo di sini. Orang karo kok memberi salam bagus. Menjua-jua. Coba kita latihan. 1, 2, 3. Menjua-jua. Kurang keras. Aduh kurang iman. Menjua-jua. Ya berlimpah-limpah. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang menjua-jua. Amen. Dan firman Allah mengatakan. Dia minta permisi pada orang tuanya. Yang cari menantu. Ya, yang cari menantu kalau ada seorang gadis atau pemuda. Kurang ajar sama orang tuanya. Jangan izinkan anakmu menikah. Itu ngajak melarat. Sebab hanya orang yang menghormati orang tua akan berbahagia. Akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Satu kali ada seorang saudari, dia itu menceraikan suaminya, lalu nikah dengan orang dari luar, menceraikan lagi dan dia tanya, kenapa saya tidak berbahagia? Loh kamu benci bapakmu? Gimana lo bisa berbahagia? Ya papa saya itu, masa saya dinikahkan usia 17? Ya salahmu dewe. Sebab ada calon yang bagus, cuma memangnya dia menyesal, dia tidak sempat kuliah dan sebagainya. Forget it. Tetapi Rut berkata, Ma, permisi ya Ma, aku akan memungut jelai. Ada satu hukum sosial di Israel. Firman Tuhan ini, orang kaya harus, yaitu kalau memotong, yaitu memungut jelai ataupun gandum ataupun anggur ataupun buah apapun, yang jatuh tidak boleh diambil. Bahkan yang di tepi seperti batas itu untuk bagian orang miskin. Saudaraku, kenapa Boaz ini hebat? Kalau kita baca pasal kedua, dia sengaja menyuruh, membuang. Supaya dipungut oleh orang miskin. Dan firman Allah berkata dia kebetulan berada di ladang yang adalah miliknya Boaz. Berapa banyak saudara percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan? Ya tidak ada. Pak Andrian mungkin pernah bersaksi di sini. Dalam keadaan begitu susah. Tuhan buka jalan dengan cara yang sangat sederhana. Tuhan itu canggih. Tapi kalau buka jalan sederhana sekali. Amen. Haleluya. Dan kemudian dia bekerja dari pagi sampai malam tanpa berhenti. Kunci nomor 2, jadilah rajin. Jadi apa? Rajin. Kalian saya berkata pada ibu-ibu kalau pilih menantu, tanya bangunnya jam berapa. Kalau bangunnya jam 10, ngajak melarat anakmu. Orang malas, tidak mungkin bisa diberkati saudaraku. Kita lihat David berkata apa? I will awaken the dawn. Aku membangunkan fajar. Membangunkan fajar. Jadi ya saya ini kalau bangun jam 4 pagi saudara. Baca Alkitab sama yang lalu tidur lagi sebentar. Tapi bangun jam 4. Membangunkan fajar.
Kalau di sini jadinya jam 3 saudara. Tapi istri saya nggak terganggu, sudah biasa dia. Nah saudara yang kasih Tuhan, dia begitu rajin. Dan dia cuma bisa mengumpulkan dalam kerajinannya satu eva. Dan dia pasti sudah berkeringat, sudah ya tidak seperti keluar dari salon begitu. Tapi menarik perhatian Boas. Bukan secara romantis. Dia kan perlu pekerja yang bagus. Siapa dia? Oh itu perempuan Moab. Yang kembali bersama Naomi. Naomi suami Elimelek, Elimelek saudara masih famili dengan Boas. Dia berkata, anakku, bekerjalah di sini saja. Aku sudah memberitahu, berkumpul dengan para pekerjaku wanita dan yang pria tidak boleh mengganggu kamu. Dan aku sudah mendengar, kamu tidak mengejar laki-laki tua maupun muda. Kamu orang hebat. Amin. Siapa yang bisa kita rubah? Diri kita sendiri. Listen, kamu dulu kan ngurusi orang utang. Nanti juga ngurusi orang utang kayak saya. Tapi utang sama Tuhan itu namanya dosa. Amin. Mau? Tepuk tangan bagi Allah kita. Bilang ada penghapusan utang. Oh ya ada. Yesus. Amin. Berita terbaik adalah cuma Yesus. Jadi kunci pertama, jadilah pengambil keputusan. Ketika ulang tahun saya itu tahun 89. 10 tahun setelah saya janji pada Tuhan. Kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Tuhan bilang, ojo ngomong toh. Tinggalkan Surabaya, pergi ke Bali. Wow. Dan saya berkata, yes Lord. Ya Tuhan. Sebab apa? God is my king. God is not my president. He's my king. Dan perintah raja. Kalau tidak dituruti rugi sendiri. Ada hukumannya bahkan. Ya. Nah saudara ada orang tanya saya. Arifin, kalau buka gereja itu ya jangan di Bali toh. Itu kuburannya pengkhotbah katanya. Kuburannya pendeta. Pergi ke Kupang, pergi ke Manado. Saudara tidak. Terang diperlukan di tempat gelap. Amin. Amin. Saudara dengan rajin dan dia mengurusi ibu mertuanya. Sekali lagi saudaraku, saya mau cerita tentang istri saya. Satu hari mama saya bilang, kamu serius dengan Vivi? Iya mah, aku ada pacaran, aku cari istri. Kalau begitu jangan kasih tahu dia ya. 6:30 kita ke rumahnya. 6:30 pagi. Jangan kasih tahu dia. Saya pinjam motor kakak saya boncengkan mama saya. Sampai ke rumahnya. Bayangkan. Kalau dia keluar penuh dengan parabola. Penuh dengan Taman Eden, ada tomat, ada kelampau, ada advokat di sini. Dan modelnya kayak ondel-ondel. Mamaku bilang amit-amit. Tapi ternyata dia sedang membersihkan sofanya saudaraku. Dia ngebasi sofa. Mama saya bilang gini, pastikan yang ini ya, jangan yang lain. Tepuk tangan bagi Allah kita. Beritahu kiri kanan, jadi rajin. Amen. Haleluya, be diligent. Titik balik Pak Andrian ketika jadi rajin ya. Luar biasa. Jadi sugih saudara. Lalu kemudian di dalam Rut yang pasal yang ketiga. Ini menarik saudara. Ibu mertuanya berkata begini, hormati orang tua ya. Anakku, aku harus mencarikan rest for you. Tempat yang aman. Karena itu mandilah, pakai pakaian bagusmu, beruraplah, dan pergilah tempat pengirikan daripada Boas. Dan nanti ketika dia sudah makan, lalu dia minum, lalu dia tertidur, sembunyikan dirimu di bawah selimutnya. Di bawah jubahnya, di kakinya. Nothing romantic, apalagi porno. Di kakinya. Itu permohonan minta ditebus. Dan pagi-pagi, biasa dia bangun pagi, dia kaget juga. Seorang wanita muda di situ. Aku Rut hambamu. Tebuslah kami sesuai firman Tuhan. Dan Boas ini apa saudaraku? He's a mighty man of wealth.
Sebab dia punya iman. Dia ngerti firman. Dan Ruth sendiri artinya friendly. A friend. Saya sering berkata nikahi, kalau ada yang mau menikah di sini, nikahi teman baikmu. Sebab saudaraku, hidup pernikahan ada musimnya. Siapa di sini para suami yang menikahi teman baiknya? Angkat tangan. Anda enggak ya? Bukan teman baikmu. Dia teman baik saya soalnya saudara. Saudaraku, ibunya berkata, Boas itu terkenal konsekuen, setia. Kalau dia janji dia pasti genapi. Amin. Saudara yang penting itu bisa dipercaya. Betul? Mau sukses? Bisa dipercaya. Pegang janji sekalipun rugi. Itu saudaraku anak Tuhan ya. Dan besoknya kita baca pasal yang keempat. Jadi yang ketiga itu be submissive. Yaitu tundukkan dirimu. Jadi penurut. Saudaraku tunduk bukan tanduk. Dan itu kunci kemenangan daripada Maria. Ketika malaikat datang dan berkata, salam hai Maria, engkau akan mengandung. Dan anak yang kau lahirkan itu kudus, putra Allah. Dan kepada yang diberikan tahta, moyangnya itu David. Dan dia akan duduk di atas tahta memerintah bangsa Israel. Dan kerajaannya adalah kerajaan tidak pernah berakhir. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudaraku, pada saat itu Maria berkata, satu perkataannya mengubah dunia juga. Ternyata contoh baik-baik ini adalah banyak wanita saudara ya. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Be it unto me according to your word. Ingat itu, iman dan firman. Saudara, tapi saya lebih kagum pada Boas saudara. Boas is a mighty man of wealth. Namanya masyhur di Efrata, masyhur di Israel. Dia bisa menikahi Miss Bethlehem, atau Miss Yudea, atau Miss Israel. Atau mungkin Miss World. Tetapi dia tunduk pada firman Tuhan. Dia menikahi Ruth, perempuan Moab. Ruth ini dulu juga penyembah berhala, saudaraku. Dan kita tahu penyembahan berhala itu, saudaraku, termasuk pesta seks. Tapi jangan lupa siapa ibu daripada Boas? Rahab, saudaraku. Rahab adalah seorang pelacur. Dia menerima 2 spy dari Israel. Mossad zaman dulu. Dia memilih untuk berpihak pada Israel. Keputusan luar biasa. Yakobus pasal 2 mengatakan ada 2 orang yang disebut orang hebat. Pertama Abraham. Bapak orang percaya, tetapi ibu orang percaya adalah Rahab. Dan dia dididik oleh ibunya. Sudahlah, nurut pada firman Tuhan itu aman. Saudara catat Yesaya 1:19 sampai dan 20 berkata begini. Barang siapa menurut dan tunduk akan makan yang hasil yang baik dari negeri ini. Tapi siapa melawan dan memberontak akan dimakan oleh pedang. Hidup adalah pilihan. Amen. Dan besoknya saudaraku, tanda orang percaya itu tahu aturan. Dia tahu ada orang yang lebih dekat dengan keluarga Elimelek. Dia bilang, kita kumpul di sini dengan 10 penatua. Dia berkata kepada orang ini, engkau berhak untuk menebus keluarga Elimelek. Oh, aku siap. Dia kira properti, saudaraku. Ada lagi, engkau harus menikahi janda dari Mahlon. Mahlon itu nama yang tidak baik, saudara. Artinya sakit-sakitan. Lah masa anak dikasih nama sakit-sakitan? Sebagaimana kalau punya 2 anak, 1 kolera, 1 TBC, saudaraku. Itu benar ini. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan orang itu menolak. Lalu Boas mengambil alih. Dan dia menikahi Ruth. Dan Ruth tidak lagi jadi perempuan Moab. Dia bukan lagi memungut jelai. Sebab di dalam pasal yang ketiga, disuruh mengulurkan selendangnya, dikasih 6 eva, saudaraku. Kalau 1 tadinya cuma 1. Ini saudaraku, dia baru merendahkan hati dapat 6. Tapi ketika dinikah oleh Boas, dia dapat jutaan eva. Sebab apa? Dia diangkat bukan lagi jadi janda miskin,
tapi jadi tai-tai. Jadi nyonya besar saudaraku. Dan mereka mengucapkan berkat atas Rut. Kiranya wanita yang masuk ke rumahmu itu seperti Rachel dan Lea yang membangun Israel. Dan bagaimana dengan Naomi yang kehilangan semuanya? Kalau kamu kehilangan pasangan hidup, kamu kehilangan masa kini. Kalau orang tua meninggal masa lampau. Tapi kalau kehilangan putra-putramu, itu masa depanmu. Tetapi bagi Naomi, Tuhan memberikan Rut, menantunya itu. Dan orang berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, terpujilah Shaddai yang memberikan kepadamu seorang menantu yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Dan dia menggendong anak itu Obed. Opa oma yang di sini lebih sayang cucu loh daripada anak. Betul ya? Opa oma yang ada di sini. Dengar saudaraku, hatinya terhibur. Dia bukan lagi jadi marah, dia kembali jadi Naomi. Dan firman Allah mengatakan silsilahnya luar biasa. Firman Allah mengatakan be submissive, tetapi dari kehidupan Rut dia melahirkan raja-raja. Obed melahirkan, yaitu saudara punya anak namanya Isai. Dan Isai menjadi bapak daripada David. Dan dari David lahir Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Coba saudara ulurkan tangan dan begini. Tuhan bisa membalik keadaan saudara. Amin. Tuhan bisa membalik keadaan saudara. Itu kami alami. Dan saudara juga bisa alami. Dari saya mengalami dari minus, dari surplus, plus. It can happen to you. Mari kita bangkit berdiri.